Baik, di video kali ini saya akan mereview ini sebuah SSD atau solid state drive ya dari merek Adata 2,5 in SATA 6 Gbps ya, untuk kapasitas 240 GB nih. Jadi kebetulan SSD ini saya beli secara online di Shopee dari toko official shopnya ya. Pas kemarin flash sale harganya sekitar 208.000 ya, harga normalnya itu sekitar 230 ribuan. Nah, ini dikeluarkan oleh PT Sempurna Utama katanya nih. Untuk NAND plusnya 3D NAND, jenis memorinya, kemudian ini tipenya Adata Ultimate SSD ya, SU650 nih. Garansi resmi 3 tahun ya untuk Adata ini, dan menurut saya sih kalau dilihat dari review-review lainnya di YouTube maupun dari konsumen yang beli di tokonya itu di Shopee, lihat reviewnya itu Adata itu termasuk SSD dengan kualitas yang bagus ya di sini. Oke, langsung saja kita bongkar ini. Agak susah ya bongkarnya. Harus digunting semuanya nih. Oke, ada apa saja? Oh, nggak ada kartu garansi ini itu ya. Jadi di sini nggak ada dikasih apapun, tidak ada buku panduan dan sebagainya, karena ini tinggal colok saja ya. Bagian belakangnya seperti ini. Ini untuk power, dan ini untuk power ya. Ini untuk kabel SATA. Oke, dan untuk konverternya ini saya akan pasang di PC bukan di laptop. Jadi saya pakai ini ya, konverter, karena casing PC-nya udah agak lawas, jadinya tidak ada dudukan untuk SSD. Jadi saya beli ini nih, konverter SSD to HDD ya. Jadi nanti posisinya seperti ini nih. Nah, di sini kan ada baut 4 nih, skrup untuk skrup. Jadi posisinya nanti di SSD itu di baut seperti ini. Pas ya. Kemudian nanti ininya ditaruh ke casing, di baut, di mur gitu, ke casing di skrup. Nah, ini juga sudah ada skrupnya dikasih. Oke, kita colok ini ke power supply. Kemudian untuk SATA-nya ini kita colokkan ke bagian SATA yang ada di SSD ini. Ya, ini ya. Coba langsung hidupkan dan akan saya lihat di BIOS dulu ini. Nah, ini sudah kebaca ya. Di bagian SATA port 1 itu Adata SU650 240 GB. Oke, kita langsung cek di bagian komputer manajemen di perangkat ini. Masuk ke control panel, kemudian di sini masuk ke administrative tool dan ada komputer manajemen ya. Oke, setelah itu kita masuk ke disk management. Nah, di sini jadi pas waktu dibeli itu dari sananya memang belum diformat ya, jadi unallocated nih. Jadi kalau teman-teman beli itu pasti nggak bisa langsung kebaca ya, karena di sananya masih murni, belum diapa-apain, belum diformat. Tapi udah kebaca gitu ya, unknown di sini. Oke, di sini ada MBR ataupun GPT ya. Silakan dipilih disesuaikan dengan OS-nya. Saya sih biasanya MBR aja, Master Boot Record. Kemudian oke. Nah, di sini kelihatan online ya. Kemudian ini langsung saja kita format atau bikin volume ya dari drive ini. Kita pilih new simple volume di sini. Kemudian pilih next. Nah, di sini silakan masukkan ruang yang diinginkan. Kita next langsung di sini. Kemudian pilih volume letternya, drive letter, kemudian klik next aja nih. Oke, di sini saya pakai NTFS, next, kemudian finish. Nah, di sini pas ya 100 GB nih kebacanya.
Kemudian yang satunya lagi ini langsung kita bikin lagi volumenya ini untuk data. Kita pilih next, langsung saja next ini ya, karena akan saya bikin 2 partisi saja untuk SSD ini. Klik finish. Oke, kita lihat ya. Jadi ini G dan H ya kalau di komputer saya kebacanya. Kita masuk ke My Computer di sini. Nah, ini sudah ada tampil drive G dan ini drive H ya. Oke, saya akan coba copy file di sini. Copy file dengan ukuran 347 MB nih. Dari HDD dulu ya, HDD ke SSD nih. Kita lihat. Wah, cepet ya, lumayan kalau filenya kecil cepet. Kalau misalnya filenya agak gede, misalnya saya akan copy ini. Nah, ini nih agak gede nih, 1,8 GB ya. Kita coba copy ini dari HDD ke SSD ya. Kita nanti bandingkan dari SSD ke SSD. Kita lihat. Ya, sepertinya sama aja ya untuk dari HDD ke SSD karena mengikuti speed terbawah ataupun terendah. Ya, standar biasanya 100 Mbps lebih sedikit lah untuk HDD ini. Tergantung spek yang lainnya juga ya, ini tidak mutlak. Tapi saya ini pakai Seagate 7200 RPM. Kita coba ini dari SSD ke SSD ya. Dari G saya kopikan ke H ini. Ya, kita lihat. Ya, saya rasa mirip-mirip lah kecepatannya gitu ya. Gak beda jauh ini. Sama HDD pas awalnya sih emang gede gitu. Pas awal mula ngopi sekitar 300 Mbps-an. Begitu kalau misalnya ngopi file SSD yang lainnya juga saya coba yang dari WD juga gitu ya. Jadi kalau kita pakai untuk copy paste kecepatannya nggak berbeda jauh lah dengan hard disk. Tapi kalau kita pakai OS misalnya Windows 10 itu baru kerasa ya. Mungkin teknologinya ya di sini karena saya masih pakai Windows 7 gitu ya. Kalau Windows 10 mungkin bisa lebih maksimal lagi ya di sini. Oke, dari beberapa SSD yang pernah saya beli sebelumnya ya, dan ternyata ada WD Green juga nih. Ini lebih mahal sih dari Adata. Harganya ini 100.000 lebih mahal lah untuk kapasitas yang sama ya dari Adata. Untuk kecepatannya copy paste ya, saya rasa mirip-mirip lah untuk pas pertama kali kita format, kita coba gitu. Tapi nanti kerasanya pas masuk OS aja gitu, pas terutama Windows 10 itu. Kalau Windows 7 sih pakai HDD juga, saya rasa nggak begitu jauh lah perbedaannya. Kalau kita pakai pasang Windows 10 baru lah kerasa nanti ya, pas masuk OS buka aplikasi ini itu baru kerasa SSD lebih cepat, lebih kenceng. Baik, demikian ya review SSD Adata 240. Semoga video ini menginspirasi ya. Terima kasih telah menonton.